Rizik Syihab? Kita tahu dia adalah Ketua FPI. Orang ini selalu mengatakan dia itu adalah Habib, tapi saya sih nggak percaya kalau Rizik Syihab itu adalah Habib, ya, karena tidak ada yang namanya keturunan Rasulullah kayak Rizik Syihab ini. Apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum. Banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Syihab. Ya, karena apa? Selama ini kita tahu ya, kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali ya, terlalu menyampah di negara ini. Dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan, menghina orang seenak-enaknya, menghina kepala negara seenak-enaknya. Ini yang dibilang Habib? Tidak, ya. Tindak tegas dia. Tidak ada perlakuan khusus untuk Rizik Syihab. Jangan panggil-panggil Habib lah. Gak perlu manggil-manggil memuja-muja dia Habib. Karena Rizik ini bukan Habib. Ya, Rizik ini bukan Habib. Sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama Ustadz UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya, bagaimana yang diceritakan. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian ya berkembang lagi. Baik. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri. Bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Di Rempang dan sekitarnya, masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara, semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir. Sallu ala nabi. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara, tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit, saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat, yang ngusir masyarakat yang penjahat. Betul? Oligarki yang zalim yang penjahat. Betul?
Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonohan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri. Ibu Pertiwi ini, janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengutuk lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi.
Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Sekarang nih lagi rame inian, Gus, ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dhanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. Fi dhanbi minal mu'minin yakhruj. Fi dhanbi minal mu'minin yakhruj. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refili Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami.
Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Ingin menyentil, ingin mengajarkan, ingin membuka ya cara berpikir kerdilnya kadrun-kadrun khilafah, sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Dan sebagian jamaah-jamaah kadrun ini itu selalu termakan berita-berita bohong. HTI adalah organisasi terlarang yang ingin menggantikan ideologi bangsa, tentu harus dibubarkan. FPI juga begitu, ya, organisasi terlarang. Kenapa dianggap organisasi terlarang? Karena selama ini FPI ini terkenal dengan mereka ini sarangnya hoax. Mereka suka menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, adu domba, memfitnah, terutama kepada pemerintah, terutama kepada mereka-mereka yang berseberangan dengan FPI, terutama itu Rizik Syihab. Ya, Joko presiden, HTI nggak ada, FPI dipersulit, semua gaduh, ekonomi hancur, biaya hidup tinggi. Wow. Memang ya kadrun di mana-mana, semakin dia menjadi kadrun kelihatan semakin bodoh. Indonesia tidak aman adalah kelompok-kelompok intoleran, ya, kadrun-kadrun radikal seperti HTI, FPI, 212, dan kau salah satunya. Kaulah yang membuat kegaduhan di negara ini. Kelompok-kelompok kau yang selalu membuat kegaduhan sehingga terganggunya kerukunan antar umat beragama, terganggunya perekonomian negara, terganggunya kenyamanan dan politik di negara ini. Kenapa? Perbuatan para kadrun-kadrun radikal, khilafah-khilafah sesat, ya. Nah, ini satu. Yang kedua, Abdul Somad. Wow, Somad, sahabat lamanya. Percuma kita sholat, percuma kita ngaji, wirid, zikir, tapi lisan kita tidak bisa dijaga. Otak kita, pikiran kita selalu buruk dan kotor, dan ikut menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah, sehingga terjadinya kegaduhan di masyarakat. Itu dosa besar. Somad aja belum tentu masuk surga, Rizik aja belum tentu masuk surga, Haikal Hasan aja belum tentu masuk surga, ya, Tengku Zul juga belum tentu masuk surga.
Siapa lagi? Novel Bamukmin juga belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga, karena tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Perbuatan kita, amal kita, lisan kita, hati kita. Bukan hanya ibadah, bukan hanya casing, bukan hanya sholat. Karena Allah itu melihat hati yang tulus, lisan yang bagus, pikiran yang positif kepada manusia. Masa kita sesama muslim saling menjatuhkan, saling memfitnah? Siapapun orangnya, mau itu habib sekalipun, ulama atau ustadz, begitu dia menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita bohong yang anti pemerintah, amal ibadah kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri kita, perbaiki amal ibadah kita, perbuatan kita. Karena apa? Kita hidup akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada ulama, bukan kepada habib, bukan kepada ustadz. Percuma kalian ibadah sholat 5 waktu, percuma zikir kalian, percuma puasa kalian, ngaji kalian, karena cara berpikir kalian kotor, lisan kalian kotor. Tidak suka sama Jokowi, silakan. Tidak suka sama pemerintah, jangan memfitnah. Ya. Nah, jadi kenapa Nyai bilang Somad aja belum tentu masuk surga? Karena Somad suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Boro-boro mereka berpikir kamu memikirkan dirinya aja untuk mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah aja, itu sudah susah sekali. Rasulullah aja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, Rasulullah aja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga, Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma Somad, Rizik, ustadz-ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Berpikir yang cerdas. Ya. Ingat loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyebarkan berita bohong, memfitnah. Ingat itu. Ya, kalau mau masuk surga, perbaiki amal perbuatan kita, amal ibadah kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita. Itu kuncinya. Belajarlah agama yang baik dan benar. Ya, jaga lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk tidak ikut-ikutan memfitnah, menghina, walaupun kalian tidak menyukai pemerintah sekalipun. Ingat, kalian hanya manusia biasa loh, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jangan selalu menunjuk kesalahan orang, tapi tidak bisa menunjuk kesalahan diri sendiri. Polisi itu dalam melakukan proses-proses penyelidikan dan penyidikan itu memerlukan bahan-bahan keterangan. Ya. Nah, bahan-bahan keterangan itu adalah untuk terangnya suatu permasalahan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Nah, berkaitan dengan itu tidak terlepas daripada apa yang dilakukan pada saat proses pengamanan pada beberapa orang tersangka beberapa hari yang lalu itu. Adanya suatu kaitan-kaitan yang ada, dan tentunya kita melakukan klarifikasi ataupun melakukan terangnya suatu permasalahan. Intinya itu, pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya, bagaimana yang diceritakan. Nah, ini pada kesempatan pertama, jangan sampai ya, di sini kita sangat menghargai betul tokoh-tokoh informal, apalagi ini kami selalu mengharapkan sekali peran daripada tokoh-tokoh informal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua lapisan masyarakat untuk dapat menenangkan situasi yang ada. Rempang saat ini sudah damai, masyarakat Rempang saat ini sudah beraktivitas seperti biasa. Dari pasca kejadian tersebut, ada 43 yang sudah diamankan dan sudah ada 8 orang yang dilakukan penangguhan penahanan, dan saat ini 35. Nah, dari 35 ini tidak ada satupun yang penambahan daripada tersangka lain. Jadi sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Ini yang perlu saya sampaikan. Semuanya ini kan ada sebab dan akibat. Jadi di antara para pelaku yang sempat diamankan tersebut, ya mereka kan selalu mengatakan adanya suatu bahan makanan lah yang diperoleh dari mana dan sebagainya. Itu yang kita hanya mendalami itu saja.
Nah, kalau perkara nanti hal-hal yang lain, itu kalau memang unsur terbukti kan pasti dilakukan penahanan dan sebagainya. Ini kan tidak. Nah, ini yang saya lakukan, yang kita akan mendapat klarifikasi. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini, seolah-olah adanya penangkapan, kemudian ya berkembang lagi. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci.
belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan